Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan Dek, kamu nggak mutaqabbala. usah ikut sih, Dek. Dek, kamu Allahumma dibantu. inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini, malam mulia bulan Ramadan, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis mulia, majelis ilmu. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan petunjuk, taufik, hidayah untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kondisi hari kiamat, ya, yaitu ketika terjadi tiupan yang kedua, ketika semua manusia dibangkitkan. Faida ja'atit tammatul kubur. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, ya, maka pada hari itu setiap manusia akan teringat, ya, akan tersadarkan dengan semua yang telah dilakukannya. Ya, makanya ada perkataan yang mengatakan bahwa an-nasu niyam, ya, manusia itu sebenarnya tidur selama dia itu hidup. Wa idza matu intabahu. Nah, setelah mereka meninggal, justru ketika itu baru sadar, baru terbangun, ya. Artinya baru menyadari betapa hidup di dunia ini banyak waktu-waktu yang disia-siakan. Nah, pada hari itu manusia akan ingat dengan amal-amalnya, akan menyesal, ya, tidak menggunakan umur dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, neraka akan diperlihatkan kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang yang kafir makin, ya, ketakutan, makin gemetar. Nanti pada hari itu Allah akan memisahkan, ya, akan menjadikan dua kelompok. Sebagian akan masuk ke neraka dan sebagian akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah ringkasan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Pada hari ini, insya Allah kita akan menjelaskan kelompok yang terakhir, ya, dari surah An-Nazi'at. Ini menjelaskan tentang pertanyaan, ya, atau ucapan dari orang-orang kafir yang mereka masih membantah, ya, masih membangkang, bahkan mengejek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sering menyampaikan kepada mereka bahwa akan terjadi hari kebangkitan, akan terjadi hari kiamat, ya. Kemudian mereka bertanya, orang-orang kafir bertanya, kapan memang hari kiamat tuh? Kalau memang ada, ya. Nabi pun, ya, tidak
tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Allah tidak memberitahu. Ya, sehingga pertanyaan orang-orang kafir ini selalu terngiang-ngiang di pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan, ingin menyadarkan kepada Nabi bahwa ya janganlah ya bersedih atau jangan terlalu memikirkan pertanyaan orang-orang kafir tersebut. Ya, pertanyaan orang kafir tersebut. Baik. Kita akan masuk kepada tafsir ayat ke berapa ini? Yas'alunaka. Tafsir ayat ke-42. Silakan yang ada Al-Qur'an boleh dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna, mereka bertanya, yaitu orang-orang kafir, ya. Ini menggunakan fi'il mudhari' menunjukkan pertanyaannya itu sering disampaikan oleh orang-orang kafir. Ya, bertanya di sini bukan mereka ingin tahu. Ya, kalau sudah tahu, mau apa emang? Ya, ternyata pertanyaan mereka ini dalam rangka untuk memojokkan Nabi. Nah, kalau memang ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, emang kapan? Ya, yas'aluna, mereka terus-menerus bertanya. Orang-orang kafir terus-terus bertanya kepadamu wahai Nabi, anisa'ah, tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ya, di antara nama hari kiamat ini adalah as-sa'ah. Ya, ada banyak sekali hari-hari nama-nama hari kiamat. Di antaranya adalah as-sa'ah. Kapan itu hari kiamat? Ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Kapan akan ditegakkan hari kiamat itu? Yas'aluka, ya, artinya adalah bertanya kepadamu wahai Rasul, siapa haula'il mukadzibun, mereka ini orang-orang yang mendustakan, ya, orang-orang yang tidak percaya bil ba'si, kepada hari kebangkitan. Bertanya tentang apa? Anis sa'ah, ya, tentang hari kiamat, allati tub'atsu fihal mauta, hari di mana semua orang-orang yang mati akan dibangkitkan lagi dari kuburnya, ya, yang katanya nanti akan dihidupkan lagi, dikembalikan lagi penciptaannya. Emang kapan? Mata qiyamuha wa zuhuruha, kapan itu akan tegaknya hari kiamat dan nampaknya hari kiamat itu, ya. Di sini pertanyaannya bertujuan untuk memojokkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana menyikapi pertanyaan orang kafir ini? Ya, Nabi bagaimana menyikapi? Nabi ketika itu sangat berkeinginan sekali ingin menjelaskan, ya. Karena Nabi menginginkan sekali kalau nanti sudah disampaikan kepada mereka, kemudian mereka mau beriman, ya. Tetapi Allah tidak menghendaki seperti itu, ya. Allah tidak menginginkan hari kiamat dibuka waktunya kapan, ya. Maka di sini Allah menyampaikan kepada Nabi agar jangan terlalu memikirkan itu, ya. Tidak perlu menjawab pertanyaan mereka. Seandainya dijawab pun belum tentu mereka kemudian akan beriman, gitu, ya. Fima anta min dzikraha, ya. Fima anta, maksudnya ma hadhihi dzikra ad-daimatu laha, ya. Apa-apaan ini, ngapain terus-menerus mengingat tentang hari kiamat atau pertanyaan hari kiamat. Memang Nabi itu terngiang-ngiang terus, ya, teringat terus dengan pertanyaan orang-orang kafir ini. Maka di sini Allah menegur, untuk apa kamu itu mengingat-ingat terus hari kiamat, maksudnya mencari-cari terus jawaban, ya, kapan terjadinya hari kiamat, gitu. Tidak perlu mencari-cari tanggalnya kapan, tahunnya kapan, bulannya kapan, ya. Wa ma hadzal ihtimam, apa ini kesibukan apa ini, alladzi ja'alaka la ta'lu juhdan fi su'ali anha, yang kamu itu, ya, sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat ketika mencari-cari kapan terjadinya hari kiamat, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang
mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ya, kita sebagai makhluk ya cukup beramal saja yang baik, beramal soleh. Ya, dan kita sebagai makhluk harus selalu siap ya, selalu waspada kapanpun Allah bisa memanggil kita, dan kita berharap semoga ketika dipanggil oleh Allah dalam sebaik-baiknya kondisi gitu ya. Nah, kiamat pun ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Kiamat sugro adalah kematian kita masing-masing sebelum hari kiamat yang sebenarnya. Ya, setiap dari manusia akan mengalami kiamatnya sebelum kiamat besar. Nah, orang mati itu kiamat sugro, mati habisnya masa hidupnya manusia itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Adapun nanti kiamat kubro adalah ya ketika semua makhluk ya, manusia, hewan, binatang semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak perlu mencari-cari, memikirkan, menentukan kapan terjadinya. Yang penting ketika hari itu datang, baik itu hari kiamat besar atau kecil, kita sudah siap ya, kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Ruwiya an Aisyata, diriwayatkan dari sahabat Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yadhkur as-sa'ah. Ya. Nabi selalu ingat dengan hari kiamat itu karena memang ditanyakan terus oleh orang-orang kafir, dan Nabi itu ya saking sayangnya terhadap umatnya walaupun terus memusuhinya ya. Nabi itu sangat berharap agar umatnya itu mendapat hidayah ya. Karena sayang sekali Nabi kepada umatnya agar umatnya ini masuk ke surga semua ya. Nah, tetapi apa ya ternyata umatnya ini, kaumnya ini justru malah terus-menerus seperti itu. Ya, Nabi itu terus mengingat hari kiamat, wa yus'al, dan ditanya terus oleh orang-orang kafir. Hatta nazalat hadhil ayat, sampai turunlah ayat ini ya yang menyuruh kepada Nabi agar tidak terlalu pusing dengan mengingat pertanyaan orang-orang kafir itu, pertanyaan kaumnya itu. Wa talkhisul makna, ringkasan dari makna di atas adalah la tashghal nafsaka bihadzal amr, tidak perlu sibukkan dirimu ya pikiranmu dengan urusan itu, wala tukallifha ana al-bahsi anha, tidak perlu kamu menyibukkan diri, membebani diri mencari kapan terjadinya hari kiamat ya. Wastiknahi asrorihi, dan rahasia-rahasianya kapan. Wa ma'rifati ma hajabahullahu an khalqihi min sya'ni, sesuatu yang sudah Allah tutup dari makhluknya tidak perlu dicari-cari. Ya, tidak perlu kita ingin tahu kapan nanti terjadi ini, tidak perlu kita menerawang-nerawang ya. Yang diwajibkan kepada kita aja masih banyak ya. Al wajibatu aksaru minal awqat, kata apa ahli hikmah ya. Kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Maka jangan terlalu menyibukkan dengan perkara yang tidak penting. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu ya. Ai ila rabbika yantahi ilmu sa'ah. Ya, hanya kepada Tuhanmu lah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Artinya kalau kita ingin tahu secara pasti, secara detail kapan terjadi hari kiamat, hanya Allah saja ilmunya, ya hanya Allah yang mengetahui. Fala ya'lamu waqta qiyamiha ghairuh, tidak ada yang tahu waktu terjadinya hari kiamat kecuali Dia, Allah ya. Dukun tidak tahu, apalagi malaikat juga tidak tahu. Semua makhluk tidak ada yang tahu, hanya Allah. Walam yu'tihi al-malak limalakin mukarram. Ilmu itu pun tidak diberikan kepada malaikat yang dimuliakan, wala nabiyyin mursal, tidak juga diberikan kepada nabi atau rasul. Innama anta mungdziru may yakhshaha. Tugas kamu ya yang harus kamu sibukkan, yang harus kamu pusingkan justru apa? Mungdzir. Innama, sungguhannya, anta, kamu, mungdzir. Tugas kamu di dunia ini wahai Nabi adalah mungdzir.
ya, pemberi peringatan, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Kepada siapa? Man yakhsyaha, orang yang memiliki khosyah, memiliki rasa takut, ya, memiliki rasa takut kepada hari kiamat itu. Cukup kamu jelaskan bahwa hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Hari kiamat itu hari dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Itu. Ai innama anta rasulun mab'usun lil ingdar wa takhwif, ya, sesungguhnya kamu wahai rasul adalah rasul yang diutus untuk memberi peringatan dan menakut-nakuti. Maksudnya menakut-nakuti di sini adalah agar manusia itu mawas diri, agar manusia itu tidak sembarangan, ya, agar hidup di sini di dunia ini tidak semaunya sendiri, tetapi ada aturan-aturannya. Wa tahdhirin nas minal ma'asi, dan mewanti-wanti manusia dari maksiat-maksiat, wal qabaih, dan semua perbuatan-perbuatan buruk. Ini memang manusia ya harus diingatkan karena manusia itu sifatnya pelupa, ya, suka lalai, ya, sibuk dengan dunia. Maka harus ada waktu dari 24 jam itu, ya, untuk mendengarkan siraman-siraman rohani, untuk membaca Al-Qur'an, untuk membaca hadis, ya, agar apa? Manusia itu selalu berada di dalam relnya, selalu ingat kepada Allah. Walam tukallaf ilma waktiha. Kamu tidak diwajibkan untuk mengetahui ilmu hari kiamat itu. Pada ilma malam tukallaf bih. Maka tinggalkanlah ilmu yang tidak dibebankan kepadamu. Ya, kamu tidak perlu tahu ilmu itu. Wa'mal ma umirta bihi min ingdarin man amarta bi umirta bi ingdarihi. Yang harus kamu lakukan adalah, ya, kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang perlu diberi peringatan, ya, dan peringatan itu hanya bermanfaat kepada orang-orang yang diberi khosyah oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan, ya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah, maka pelajarilah sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, terhadap makhluk-makhluknya, sehingga kita mengenal betul siapa itu Allah. Ya, kita tahu bagaimana maha menghukumnya Allah, maha kerasnya azabnya Allah, maha cepatnya hisab Allah. Nah, itu akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwul ayah, dan seperti ayat di atas juga, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya hari kiamat ilmunya itu ada pada Tuhanku, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang Allah tampakkan untuk ilmunya itu, waktunya itu, kecuali Dia, Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya, ya, pada diri Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya Allah saja. Kemudian ayat berikutnya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ka'annahum, seolah-olah mereka, orang-orang, mereka maksudnya adalah orang-orang manusia, ya. Yauma yarawnaha, hari ketika melihat hari kiamat ini. Lam yalbasu, tidaklah mereka menetap di bumi ini, illa asyiyatan, ya, kecuali waktu yang sedikit, ya. Asyiyatan itu waktu sore saja. Waktu sore kan sedikit, dari asar sampai maghrib udah. Au duhaha, atau waktu duha, ya, waktu duha juga sebentar saja. Artinya orang ketika sudah datang kiamatnya, baik itu kiamat sugro atau kiamat kubro, maka akan merasakan betapa dia itu hidup sebentar sekali, ya, seperti hidup antara waktu asar sampai maghrib saja, atau waktu duha itu saja, ya. Artinya, ya, kita, ya, sebagai seorang muslim, Allah semoga masih memanjangkan umur kita, maka gunakan sebaik-baiknya, karena kalau sudah, ya, sudah senja, maksudnya sudah tua gitu, ya, itu waktu sangat cepat sekali berjalan, ya. 1 tahun, ya, ternyata cepat sekali berlalu.
Kaya-kaya kemarin baru tahun 2020, sekarang 2022 ya. Maka seorang muslim harus memasang target-targetnya, memasang program-programnya. Tahun ini saya harus sudah apa, tahun berikutnya sudah apa, sehingga apa? Dia mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti ketika kita bekerja ya, untuk urusan dunia, untuk urusan ekonomi saja terkadang kita memiliki program-program ya. Tahun ini omset kita harus sekian ya juta, sekian miliar. Harus kita nambah cabang tahun ini minimal 1, 2, 3. Kita masalah dunia terkadang lebih cerdas ya dibanding kita memikirkan untuk proyek-proyek akhirat gitu ya. Proyek-proyek dunia kita lebih cerdas, tapi proyek akhirat ya gimana? Padahal dunia itu hanya sementara, hanya sebentar saja, sedangkan akhirat selama-lamanya. Inna hadzal yaum, sesungguhnya hari ini alladzi lajju fi inkarihi sayaqa albattata. Ya. Sesungguhnya hari kiamat ini yang banyak orang-orang mengingkarinya ya, benar-benar akan terjadi. Hari kiamat ini hak. Hari kiamat ini benar-benar nyata, bukan cerita dongeng mitos saja. Wa yarawnahu bi'ayunihim, mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Fa idza ayanu hasibu annahum lam yalbasu fid dunya illa sa'ah. Ketika mereka benar-benar melihatnya, hari kiamat itu, baik kiamat sughra atau kiamat kubro, maka seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia cuma 1 jam saja atau sesaat saja. Min naharin, dari siang, summan qadad kemudian berlalu. Wal khulasa, dan ringkasannya adalah innahum dhannu annahum lam yalbasu illa asyiyata yaumin au duhatil kal asyiyah ya. Artinya apa? Ya, hari kiamat ini kalau sudah datang ya, maka sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Kita mau beramal ya waktu sudah habis ya. Orang-orang yang sudah dikubur ya, mereka itu sangat mengharapkan agar dikembalikan ke dunia ini walaupun hanya ya untuk membaca subhanallah ya. Mereka itu menyesal ya. Pengen sekali kembali ke dunia walaupun untuk membaca subhanallah atau untuk sujud sekali saja ya. Nah, kita di dunia ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah ya. Dan orang-orang yang diberikan ibadah itu bukan sembarangan, itu orang-orang pilihan Allah ya. Surga itu mulia, hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia ya. Hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia. Maka ketika kita didekatkan oleh Allah kepada ibadah, artinya Allah ingin memuliakan kita ya. Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang menjadi penduduk surga ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza ahaballahu 'abdan ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba, maka Allah memakai hamba tersebut ya, memakai matanya untuk beribadah, tangannya untuk beribadah, mulutnya untuk beribadah, kakinya untuk beribadah, hartanya untuk beribadah, ya, jabatannya untuk beribadah. Semua yang dia miliki ya digunakan oleh Allah untuk beribadah ya, menyembah dan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus beruntung, harus senang ketika ya diri kita itu kok disibukkan oleh Allah untuk beribadah. Ya, artinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang cukup gamblang. Kami beri waktu untuk sesi bertanya. Kami mohon yang belum pernah bertanya diprioritaskan nih. Dari kaum ibu 3 penanya, kaum bapak 3 penanya. Minimal 2 penanya agar waktunya cukup.
Baik Bapak, Ibu yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada Pak Heri. Pak Heri silakan. Yang belum pernah sama sekali Ibu siapa ini? Ibu Siti. Ibu Siti Nurjana. Kemudian ada Pak Lizar Anwar. Waktunya berjalan terus, Bas. Ya silakan, bertanya. bertanya silakan. Ibu siapa ini? Saya sudah sering bertanya, tapi nggak diberi kesempatan. Ya kalau memang yang prioritas kan belum ada yang bertanya, ini kebijakan khusus. Silakan Bu, ditanyakan saja. Silakan, ya, terima kasih. Baik, ya sama-sama. Saya Susanti di Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari penjelasan Ustadz mengenai kiamat, memang kiamat ini bagi saya ya sangat menarik ya, karena jadi kalau misalnya ya antara lain juga ingin tahu itu bagaimana itu kiamat, kemudian ya mengenai waktu tadi sudahlah ya tidak perlu tahu, Nabi saja tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Tapi dalam kiamat ini kira-kira apa ya, sesuatu yang bagi saya itu sangat mengerikan dan menakutkan gitu. Jadi bagaimana ya kita menyikapi gitu terhadap kiamat ini yang akan datang ini? Memang ya sebetulnya kita sebelumnya ada kiamat sugro, kiamat kecil itu. Nah, menjelang kiamat yang besar itu barangkali kiamat kecil apa saja sih yang perlu kita ketahui gitu. Oh, ini udah tanda-tanda kiamat kecil menjelang kiamat besar gitu. Ya, sudah? Ya, itu aja dulu. Nah, ya, memang kita sikap kita terhadap hari kiamat ini adalah sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi menyampaikan ketika ditanya mata sa'ah, Rasul ditanya kapan hari kiamat wahai Rasul. Ya, Rasul tidak menjawab kapan, ya. Nabi menjawab madza a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu, ya. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat. Nah, jadi kita sebagai manusia sengaja ditutup oleh Allah kapan waktunya agar Allah melihat siapa yang benar-benar ya menyembah kepada Allah tanpa harus tanpa harus dikasih waktu begitu. Ini sesuatu yang ditutup seperti itu kan justru filternya itu lebih bagus gitu. Benar-benar dia memang menyembah kepada Allah, memang ikhlas, bukan karena oh bentar lagi hari kiamat berarti harus siap-siap, harus apa begitu. Sebagaimana malam Lailatul Qadar juga ditutup oleh Allah, ya, sengaja agar apa? Agar manusia selalu taat kepada Allah tanpa harus melihat kapan waktunya. Ya, agar manusia lebih giat lagi, lebih banyak lagi beribadah kepada Allah begitu. Ya, makanya hari kiamat pun ditutup agar manusia selalu dalam kondisi baik. Ya, ketika semua manusia dalam kondisi baik, maka bumi ya akan terjadi keamanan, kedamaian, ketenangan begitu. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu kan yang pertama adalah untuk menyembah kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai untuk melestarikan bumi ini, ya, dirawat bumi ini, dijaga, bukan dirusak.
dijaga baik alamnya, baik binatangnya, baik manusianya, atau keamanannya, ya. Ini ketika manusia, setiap individu ini menjadi individu yang baik, maka akan tercipta kelestarian, ya, bumi ini, ya, dan akan tercipta kesejahteraan bumi, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia tugasnya adalah itu, mempersiapkan terjadinya hari kiamat kapanpun itu terjadi. Nah, Rasulullah juga menjelaskan tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, ya. Ini juga agar kita semakin mempersiapkan lagi, ya. Di antaranya banyak terjadi gempa bumi, ya. Kemudian juga banyak anak-anak yang durhaka, banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung pencakar langit. Orang lebih sibuk kepada dunia daripada kepada akhirat. Banyak anak-anak yang berani kepada orang tuanya, ya, banyak. Kalau kita bahas panjang, ya, tentang ciri-ciri datangnya hari kiamat. Bahkan diutusnya Nabi itu adalah salah satu tanda hari kiamat juga. Karena Nabi adalah Nabi akhir zaman, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau misalnya ini ya, bahwa kita itu bermaksiat kepada Allah, bermaksiat. Nah, jadi kalau dalam pandang Islam, kata bermaksiat itu seperti apa ya? Kalau pengertian saya bermaksiat itu berbuat yang melanggar aturan, ya seperti perzinaan itu maksiat, kemudian apalagi ya yang mabuk gitu. Tapi bermaksiat kepada Allah gitu maksudnya apa? Terus yang kedua mengenai ini udah, yang ketiga deh terakhir nih, mengenai fitnah, kan selalu dikatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi fitnah sebenarnya dalam pandangan agama Islam seperti apa ya? Seperti itu fitnah Dajjal, fitnah apa ya? Ada lagi istilah saya lupa tuh. Yang terakhir di fitnah Dajjal atau fitnah itu, arti fitnah itu bagaimana? Bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah, bermaksiat itu artinya tidak sesempit dalam bahasa Indonesia, ya. Maksiat itu dari kata aso ya'si. Kebalikannya adalah taat atau ayuti'u. Ya, kebalikan dari bermaksiat adalah taat. Artinya segala macam pelanggaran, ya, kepada Allah yaitu adalah maksiat. Ya, jadi bermaksiat tidak hanya zina, tidak hanya melihat yang bukan mahramnya, tetapi segala macam pelanggaran kepada Allah itu adalah bermaksiat, gitu. Melanggar semua aturan-aturan Allah itu dinamakan maksiat, ya. Kebalikan dari taat. Ketika kita mematuhi semua perintah-perintah Allah, berarti kita tidak bermaksiat, begitu. Kemudian fitnah, ya. Fitnah itu di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini banyak yang salah penafsiran, salah memahami ayat ini. Ya, fitnah dalam ayat itu, fitnah itu secara bahasa adalah ujian atau cobaan. Ya, ujian atau cobaan. Dalam ayat itu, ya, maknanya bukan fitnah yang kita pahami. Fitnah itu apa? Menuduh orang, bukan menuduh. Ya, fitnah. Jadi ini termasuk kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi kurang tepat, gitu ya. Kurang tepat. Kalau bahasa Arabnya menuduh itu adalah buhtan, ya. Buhtanun mubin, tuduhan yang nyata. Nah, adapun fitnah dalam ayat tadi itu adalah ujian di dalam agama, yaitu maksudnya adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan kekufuran, dosa kekufuran, bahaya kekufuran dan kemusyrikan
itu lebih besar bahayanya dan dosanya daripada pembunuhan. Makanya disyariatkan jihad. Kenapa disyariatkan jihad? Karena kalau tidak jihad, kekufuran makin merata, makin merajalela. Ya, orang-orang kafir di Mekah kalau nggak dilawan, mereka semakin menjadi-jadi, ya kan? Bisa menindas orang-orang Islam, para sahabat, sehingga sehingga Islam tidak tersebar. Nah, dengan adanya jihad, ya, maka orang-orang kafir semakin segan, semakin takut dengan Islam, dengan Nabi, dengan para sahabat. Ya, akhirnya apa? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru diizinkan berjihad. Akhirnya setelah itu sedikit demi sedikit banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, bahkan ketika Fathu Mekah, kemudian orang-orang Mekah pun pada berbondong-bondong masuk Islam. Ya, kemudian negara-negara di samping semakin banyak yang masuk Islam. Karena melihat kan di antara penyebabnya yaitu karena mereka karena jihad itu. Ya, tapi jihad bukan berarti Islam itu haus darah, bukan berarti itu ya. Jihad yang dilakukan Islam jauh berbeda dengan penjajahan, sangat jauh. Ya, jihad di dalam Islam itu karena mereka terancam, posisinya adalah terancam. Jadi yang memulai perang bukan Islam dulu, bukan Nabi dulu, tetapi orang kafir. Ya, orang kafir yang bahkan mengancam, ya, mereka itu akhirnya apa? Islam dalam rangka untuk defense, untuk menjaga diri agar eksistensinya tetap ada, akhirnya menerima tawaran untuk berperang itu. Ya, akhirnya apa? Ternyata Allah kuatkan kaum muslimin walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit, selalu lebih sedikit ya jumlahnya kaum muslimin, jumlah sahabat Nabi ketika melawan orang kafir, tetapi selalu menang ya, kecuali perang Uhud. Nah, akhirnya apa? Orang-orang non muslim pada segan dengan Islam, takut mereka dengan Islam. Nah, tetapi ketika Islam itu mengalahkan mereka, tidak serta-merta Nabi dan para sahabat mewajibkan penduduk aslinya, penduduk pribumi untuk masuk Islam, tidak wajib ya. Tetapi dibiarkan, dikasih tawaran, kamu mau masuk Islam atau tetap dengan agama lama ya. Kalau kamu masuk Islam ya, maka kamu aman di sini, bisa tinggal ya seperti biasa. Kalau kamu masih kafir ya kamu juga aman, dapat perlindungan, tetapi kamu harus bayar jizyah karena sekarang pemerintahannya sudah dipindah alihkan kepada Jizyah itu apa ya? Jizyah itu apa? Pajak. Jizyah itu seperti pajak ya, seperti pajak. Jadi sebagai imbal balik mereka aman, mereka bisa menikmati fasilitas di negara itu yang sekarang sudah menjadi negara muslim, mereka harus membayar pajak itu, jizyah. Kalau orang Islam bayarnya zakat ya, atau sedekah atau wakaf gitu. Kalau orang kafir bayarnya jizyah gitu. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Yang lain? Silakan Bapak-bapak perwakilan, ya kan masih ada waktu beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seperti ingat tapi lupa ingat ya, itu Allah itu berkata juga kepada Nabi Musa ya, bahwa kiamat itu sudah dekat. Itu rasanya ada. Di mana itu? Atau ayatnya di mana? Ya itu yang lupa saya. Tapi di dalam surat Toha itu ada yang Allah mengatakan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, padahal itu kan dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu berabad-abad gitu ya. Barangkali soal waktu nih. Apakah itu istilah dekat itu bagaimana pengertian apanya itu, Ustaz? Iya, istilah dekat ya. Ya, dekat. Orang Arab mengatakan kullu atin qarib ya. Semua yang akan datang itu dekat gitu. Semua yang
kedatangannya itu pasti, itu dekat kata orang Arab itu. Ya. Tapi kalau sesuatu yang kedatangannya nggak pasti itu nggak bisa kita katakan dekat. Seumpama kita nunggu-nunggu nih, seumpama siapa mau datang gitu ya. Tapi masih belum pasti kedatangannya, jadi nggak bisa kita katakan dekat gitu. Ya kan masih meragukan. Tapi kalau sesuatu yang sudah pasti, ya maka bisa kita katakan dekat, walaupun masih 1000 tahun lagi, walaupun masih ya kita tidak tahu berapa. Ya. Tapi karena pasti datangnya, maka dikatakan itu dekat. Gitu. Oh begitu ya. Jadi saya temu dapat di surat Toha ayat 15 itu memang dikatakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Ya, betul. Iya, jadi hari kiamat itu atiyah, benar-benar akan datang. Benar-benar akan datang. As-sa'ah haqqun. Bahwa hari kiamat itu benar ada, benar datang. Dan Allah sengaja sembunyikan agar apa? Agar Allah nanti akan membalas kepada setiap hambanya gitu. Kalau Allah buka nanti apa istilahnya ya, ujiannya kayak seperti ini. Saya permisalkan ya. Kalau kita sebagai guru atau sebagai dosen ya, kita kasih tahu ke murid-murid, wahai murid-murid, mahasiswa, besok ujian gitu. Besok ujian. Otomatis apa yang dilakukan murid-murid? Fokus mempersiapkan. Pasti siap mempersiapkan kan, malamnya belajar rajin gitu ya. Nah, sehingga ketika ujian terkadang tidak bisa dibedakan mana yang benar-benar pinter, benar-benar cerdas, mana yang tidak cerdas, karena semuanya sama-sama mempersiapkan ya. Nggak bisa membedakan mana yang malas, mana yang tidak. Karena kalau udah dikatakan besok ujian, yang malas jadi rajin gitu. Ya. Yang rajin ya tetap rajin. Tapi kalau tiba-tiba ya dosen datang ke kelas, sekarang ujian, silakan buku dikumpulkan. Nah, itu nanti akan nampak orang yang memang kesehariannya rajin gitu. Orang yang memang dia itu orang rajin, maka tanpa harus diwanti-wanti besok ujian, dia sudah rajin gitu. Itu perumpamaan hari kiamat. Ya. Jadi Allah tidak perlu ngasih tahu, oh minggu depan hari kiamat, oh tahun sekarang hari kiamat. Hanya kalau orang yang malas, ya nantilah masih 50 tahun lagi, santai-santai gitu kan. Ya. Orang kalau kasih tahu, kamu nanti ninggalnya 100 tahun lagi, kamu sekarang masih umur 50 tahun. Ya nyantai-nyantai. Ya mau apa yang dia lakukan nggak akan mati. Nanti matinya kalau 100 tahun lagi. Akhirnya nanti dia siap-siapnya kapan? Ya. Umur 99. Iya, menjelang itu. Nah, itu. Kira-kira seperti itu ya. Ya baik ya. Paham itu. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak. Cukup? Jam 10 pas nih, Pak Mas Sumarto. Pak Marto? Ya, baik, Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana saja berada. Kajian malam ini kita akhiri, tapi sebelum kita baca doa kafarul majelis, perlu info Ustaz ya. Besok kajian fikih. Besok melanjutkan kajian 5.30 sampai 6.30. 6.30. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian malam ini dengan baca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga untuk menambah keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.